Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Yesus, sebab kami ada hari ini Tuhan karena kemurahan-Mu Bapa. Kami boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa, itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujannya, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Kami penuh dengan sukacita oleh karena Engkau Tuhan baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses Tuhan yang kami boleh lalui Bapa. Bersama dengan Engkau Tuhan kami percaya ada kekuatan yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh saudara setiap bahwa Dialah Raja yang mulia, Dia Allah pemenang, Dia Allah perkasa, yang senantiasa kuat untuk selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bertepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Karena Dia tak pernah gagal. Dalam setiap perancangan Tuhan adalah kemenangan bagi kami. Haleluya Yesus. tak pernah gagal, karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Setiap pilihan
jiwaku. Amin. Dia kekasih jiwa kita Ya. yang nggak pernah sekali mengatakan bahwa Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Semua boleh bertemu tangan bergoyang. Luar biasa dalam kehidupan kita. Balas segala kebaikan Bapa. Segala apa yang sudah Tuhan kau dalam kehidupan kami adalah baik bagi setiap kami. Mari saudara kita mau katakan bahwa Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
siang hari ini Engkau memberkati kami, Engkau mengundang kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk segenap kebaikan-Mu. Kami melihat bahwa Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kami tidak menyaksikan Tuhan kasih karunia-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Biar siang hari ini kami mulai merefleksikan lagi Tuhan, betapa Allah baik dalam kehidupan kami, betapa Allah menyertai kami senantiasa. Terima kasih, kami melembutkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara untuk setiap pribadi dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam dari teman-teman kami dari Bandung, teman-teman semua yang tahu bahwa kami hadir ke tempat ini. Mereka juga bersukaria karena tempat ini diresmikan kembali dengan wajah yang lebih baik. Saya berharap semuanya menjadi semakin sempurna, semakin baik gitu ya. Tadi pagi saya sempat lihat-lihat ke bawah, ya memang ini harus dilanjutkan sih. Ya bisa kayak gini, harus diteruskan. Nah kita berdoa bersama-sama, minta pertolongan Tuhan untuk bagaimana Dia bekerja di tengah-tengah kita. Nah hari ini kita akan membuka firman Tuhan kita. Mari kita buka di dalam Keluaran yang ke-24. Hari ini saya memberikan judul firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul Perjamuan Allah. Ini berkenaan dengan rumah yang baru yang akan kita tempati bersama-sama ini. Keluaran 24 ayat 1 sampai 11 cukup panjang, tetapi mungkin saya akan baca sampai ayat yang ke-7 mungkin ya. Ya, sampai ayat 7 saja, nanti saudara bisa melanjutkannya untuk pembacaan selanjutnya di rumah saudara. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Keluaran 24 1 sampai 7. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dan ke-12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya kepada mezbah itu. Diambillah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Amin. Bapak Ibu, kita mengucap syukur dari apa yang dari pagi kita sudah lakukan bersama-sama, yaitu kita mengucap syukur untuk peresmian rumah. Rumah itu adalah tempat perlindungan. Saya yakin semua di sini kalau pulang ya ke rumah, nggak mungkin pulang ke pasar, gitu ya. Semuanya pulang punya rumah, entah itu rumah sendiri, entah itu rumah orang tua, entah itu rumah kontrakan, entah itu kos-kosan, entah itu apapun. Tetapi setiap kita merindukan untuk memiliki tempat kita berteduh dan pulang. Betul saudara. Bahkan anak jalanan pun membuat rumah-rumahan buat mereka. Mereka membuat dari kardus dan mereka tinggal di dalamnya. Bahkan ada manusia-manusia gerobak di dalamnya. Dan mereka pun menganggap bahwa itu adalah rumah. Benar. Kita tidak melihat rumahnya sebagai bangunan yang mewah, tetapi sebagai tempat untuk berpulang, untuk istirahat, untuk melepaskan lelah, untuk ketemu dengan anak-anak, untuk ketemu dengan istri. Saya mau katakan, dari rumah yang super mewah sampai rumah gerobak, bapak tetap pulang ke rumah, ketemu dengan anak-anak. Dan rumah itu menjadi sesuatu. Rumah itu menjadi gambaran. Saya tidak tahu, semua kita mungkin punya rumah, mungkin ada yang belum punya rumah, mungkin ada sedang bergumul punya rumah, dan lain sebagainya. Tapi rumah adalah sumber identitas kita. Tempat kita untuk bisa nyaman sejenak dari kesibukan dunia kita. Pusat dari keluarga kita.
Dimanapun kita membangun keluarga, bahkan di dalam gerobak pun kita membangun keluarga kita di rumah. Kita tidak membangun di luar. Simbol status penghuninya rumah itu. Seperti apa rumah itu? Dari rumah kita tahu bagaimana isinya. Dari rumahnya kita tahu bagaimana isinya. Apakah orang-orang yang telah diselamatkan? Apakah orang-orang yang tahu tentang karunia bahwa hidupnya beruntung diselamatkan oleh Tuhan? Lalu siapa yang tertinggi dalam rumah ini? Allah kah? Atau orang kah? Atau Pak Gembala kah yang menjadi? Kita tidak hanya membuat rumah ini sebagai rumah yang tidak ada artinya, tetapi melalui rumah ini kesempatan kita akan memperlihatkan siapa yang menonjol dari bangunan. Kristus kah? Atau siapa? Atau di luar Kristus? Nah, dari Keluaran tadi kita belajar tentang pertemuan antara Allah dengan bangsa Israel. Kalau kita melihat bahwa di dalam rumah ini, Tuhankah atau bukan? Dari mana? Dari ketahuan dari tiap hari Minggu. Nah, kita akan melihat, mungkin ada banyak, 5, tapi saya tidak akan panjang-panjang, sebentar aja, sedikit saja. Hari ini kita akan belajar 5 hal utama dari tipologi. Tentang tipologi itu gambaran dari Keluaran 24 itu menunjukkan ibadah kita pada setiap hari Minggu. Apa sebetulnya yang terjadi di dalam perjumpaan kita dengan Allah setiap hari Minggu? Yang pertama, Allah yang mengundang kita. Benar saudara, kita menganggap bahwa setiap minggu disangkanya Pak Gembalanya yang mengundang setiap jemaat untuk hadir. Bukan. Yang mengundang di dalam Keluaran 24 itu adalah Allah sendiri. Dia katakan, naiklah menghadap Tuhan. Siapa yang memperkatakan untuk naiklah menghadap Tuhan? Jika Tuhan sendiri yang tidak mengundang. Kalau bukan Tuhan yang mengundang, maka tidak berani Musa untuk menyatakan, mari kita menghadap Tuhan. Tidak berani. Tetapi Allah sendiri yang mengundang, mari datang kemari. Mari datang untuk menghadap kepada aku. Jadi ketika hari Minggu, kita harusnya tahu bahwa kita datang ke gereja bukan karena Pak Gembala. Bukan karena memang ada jadwalnya dipasang di luar sana. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 sampai dengan selesai. Selesai bisa jam 8 malam lagi itu. Saya tidak boleh. Kenapa nggak ada ujungnya itu ya? Kemungkinan besar ini berhari-hari ibadahnya, saya pikir gitu ya. Karena dari jam 8 sampai dengan selesai. Selesainya kapan? Mungkin nanti suatu saat akan ditulis sampai jam berapanya. Soalnya kebaktian 4 kali di tempat ini. Amin. Karena penuh terus Pak, harus 4 kali nih. Maka nanti Pak Budiman akan menuliskan jam 8 sampai jam 10, jam 11 sampai jam 1, mungkin gitu ya Pak ya. Tapi karena masih 1 kali dan bisa 2 hari 2 malam kita ibadah gitu ya. Nggak ketahuan tuh ujungnya sampai jam berapa. Tetapi yang penting bukan karena jadwal, tetapi setiap jemaat Tuhan tahu bahwa kalau dia datang, dia bukan datang karena atas kehendaknya. Bukan karena kehendak Pak Gembala, bukan datang karena ada jadwal di depan, tetapi karena Tuhan yang mengundang. Sebelum nanti berangkat besok hari, renungkan pagi hari dulu. Hari ini saya diundang Tuhan untuk menghadiri hadiratnya, bertemu dengannya. Bukan karena kebiasaan, bukan karena setiap minggu ya harus ke gereja, bukan. Tetapi Allah dalam Keluaran 24 katakan, Allah yang mengundang, mari naiklah menghadap Tuhan. Jangan menganggap sepi ketika Pak Gembala katakan sampai ketemu minggu depan, sampai ketemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Bukan Pak Gembala yang minta, tapi Tuhan melalui Pak Gembala, Dia yang mengundang saudara untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah pada minggu-minggu selanjutnya. Sadari itu jemaat Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, bukan karena keinginan siapa-siapa, tapi karena Allah yang mengundang kita. Yang kedua, di dalam Keluaran 24 itu dikatakan ada perantara, ada mediator. Musa yang naik, yang lain gak boleh naik. Yang bisa mengatakan firman Tuhan itu Pak Gembala, Musa. Nah, kita harus menyadari bahwa setiap ibadah harus ada pemimpin di dalamnya. Maka setiap pemimpin bertanggung jawab untuk menjadi perantara antara Tuhan dengan jemaat Tuhan. Jika dia menjadi perantara jemaat Tuhan, maka Pak Gembala, saya pesan sekarang Pak Gembala, tadi pesan pada jemaat, maka beliau sungguh harus hati-hati dengan firman-Nya. Beliau sungguh harus mempersiapkan firman-Nya. Demikian juga dari teman-teman yang lain. Kita nggak bisa, saya sudah puluhan tahun untuk menyampaikan firman Tuhan, salah-salah saja.
Bahan saya untuk kota sudah berjibun, ada ratusan ribuan. Tinggal comot saja, bahkan di dompet saja ada 1-2 ayat saya bisa langsung membuat firman Tuhan, menyampaikan khotbah. Enggak gitu. Datang sama Tuhan. Musa datang pada Tuhan. Tanya dulu sama Tuhan. Tuhan mau sampaikan apa? Tuhan, kau mau sampaikan apa buat jemaat? Lalu dia sungguh-sungguh, lalu dia menyampaikan. Ada perantara. Kenapa harus mempersiapkan? Pak Gembala harus menyiapkan, Ibu Gembala harus menyiapkan. Kenapa? Karena beliaulah yang menjadi perantara. Yang lain enggak. Yang jadi perantara ada pemimpinnya. Maka demikian harus berhati-hati sekali para pemimpin. Mempersiapkan. Nah, saya pesan lagi kepada jemaat. Kalau pemimpinnya sudah ditunjuk sama Tuhan, lalu apa sikap kita kepada pemimpin? Hormati dia. Dia nggak main-main. Dia sungguh-sungguh ketemu dengan Tuhan, hendak menyampaikan sesuatu. Maka ketika tadi pengangkatan saya katakan, dengarkan nasihatnya, dengarkan ucapannya, karena Tuhan bekerja melalui beliau, melalui para gembala. Hormati dia. Tapi kan gembala saya juga penuh dengan dosa. Siapa yang tidak berdosa dalam ruangan ini? Semua orang berdosa dalam ruangan ini. Tetapi maaf, yang dipanggil adalah gembalanya. Yang menjadi perantara adalah, yang menjadi mediator adalah gembalanya. Terima. Apakah Musa tidak melakukan dosa? Musa berdosa. Tetapi ketika Musa berdosa, tidak menyebabkan yang jemaatnya atau bangsa Israel tidak menghormati Musa. Tidak. Bangsa Israel menghormati pemimpinnya. Karena dia dipilih oleh Tuhan sebagai mediator. Jadi hati-hati untuk para gembala, untuk mempersiapkan firman Tuhan. Demikian juga para jemaat, hati-hati. Jangan sembarangan. Jangan remehkan mediator. Jangan meremehkan Musa di dalam gereja kita. Karena beliaulah yang dipilih oleh Tuhan. Mari sama-sama menghormati. Yang gembala menghormati Allah dengan tidak meremehkan pembawaan firman Tuhan. Yang jemaat sama-sama menghormati bahwa apa yang disampaikan oleh gembala itulah suara Tuhan. Walaupun penyampaiannya mungkin tidak bagus, walaupun penyampaiannya membuat kita ngantuk, terkantuk-kantuk, tetapi tetap firman Tuhan adalah firman Tuhan, kebenaran. Kita harus taat pada firman Tuhan. Yang ketiga, ketika firman disampaikan, berita di mimbar adalah firman Tuhan, firman kebenaran. Jangan yang lain-lain. Camkan isinya, hormati isi firman Tuhan. Walaupun penyampaiannya mungkin tidak baik, walaupun penyampaiannya kurang, kita semua sedang berusaha. Saya sendiri sedang berusaha, sekolah lagi, belajar lagi, membaca lagi, menyampaikan yang terbaik. Tetapi mungkin pada waktu ini mungkin belum bagus. Tetapi bukan karena kelemahan saya, maka firman Tuhan itu diabaikan. Tidak. Firman itu tetap harus didengarkan, dicamkan baik-baik. Karena ketika firman itu disampaikan, lalu dibacakan, di dalam Keluaran ayat yang ke-7, 24 ayat 7 dikatakan, diambillah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya. Setiap pembacaan firman Tuhan, setiap firman Tuhan itu tidak akan keluar dari firman Tuhan, dari Alkitab kita. Maka harus didengarkan dengan sungguh-sungguh. Sekecil apapun kalimatnya, semudah apapun, mungkin sesering ayat itu udah ratusan kali, ribuan kali saya dengar. Dengarkan hari itu. Mungkin Tuhan hendak berbicara lain dengan ayat yang sama. Mungkin Tuhan hendak berpesan dengan yang lain dalam kehidupan kita, walaupun menggunakan ayat yang sama. Kami lakukan dan akan kami dengarkan. Jadi ketika datang ke dalam ibadah, kita mentaati, kita terlibat di dalamnya. Kita tidak sedang melihat sebuah pertunjukan setiap hari Minggu. Hari Minggu pagi, gak ada kerjaan, datang ke gereja deh. Buat apa? Nonton aja tuh. Ada paduan suara, ada tari-tarian. Di depan ada orang yang sedang berpidato, ada puji-pujian, naikkan pujian. Kita datang ke altar. Lalu di sana dipersembahkan, lalu darah dicurahkan di dalamnya. Lalu disampaikan firman Tuhan. Kita tidak sedang melihat sebuah pertunjukan, Coldplay atau Dewa 19. Itu tidak ada. Bukan seperti itu. Gereja tidak seperti itu. Tetapi gereja terlibat dua-duanya. Ada Tuhan yang menyampaikan melalui gembala, lalu ada jemaat yang menanggapi. Ketika firman itu disampaikan, sering kali kita, mungkin jutaan kali, ribuan kali mungkin kita katakan amin. Benar saudara? Amin saudara? Nah, saya mau aminkan di tempat pertemuan ini. Bukan tempat tontonan, bukan. Ini bukan tontonan. Ini pertemuan Allah yang Maha Besar dengan umat Israel. Kita umat Israel rohani. Maka ini bukan panggung lagi namanya. Ini namanya mimbar. Ini namanya altar.
tempat firman Tuhan disampaikan, bukan tempat yang lain. Maka kita tidak jadi hanya penonton saja di hadapan Tuhan, tapi menanggapi firman Tuhan dengan serius. Ini bukan tentang kata-kata motivasi saja. Ini bukan kata-kata tentang begini cara hidup, begini cara mengelola uang, ini begini cara berumah tangga. Memang kadang-kadang gembala Tuhan pasti akan menasehati kita dengan kehidupan kita. Tetapi kita percaya bukan karena kalimat motivasi saja, tetapi ada firman Tuhan. Mengapa Pak Gembala, Ibu Gembala menyampaikan itu bagi saudara? Pasti ada firman Tuhan di balik semuanya itu. Tidak mungkin Bapak Ibu Gembala menyampaikan kepada saudara-saudara tanpa firman Tuhan. Tidak mungkin. Semuanya berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita akan menanggapi dengan serius. Ini bukan kata-kata motivasi saja di atas mimbar ini. Bukan saja hiburan, karena ada lucu-lucu banget gitu. Saya sudah menyiapkan ada sekitar 2000 lucu-lucuan gitu tempat ini. Tapi saya akan keluarkan itu. Ini bukan untuk tempat lucu-lucuan saja. Mungkin memang perlu kita untuk tersenyum. Mungkin perlu untuk segar mendengarkan. Tapi kita tidak nunggu itu. Kita nunggu firman Tuhan. Kita nunggu Allah yang berbicara pada setiap kita. Ini bukan tentang sumber berita, saya mendapatkan pengetahuan baru, bukan. Ini tentang firman Tuhan. Ini bukan tentang mengobati rasa bersalah. Oh, saya datang deh ke gereja supaya apa? Saya seminggu ini kacau banget hidupnya. Saya seminggu ini melupakan Tuhan. Saya mau datang ke tempat ini untuk dengerin firman Tuhan. Dan saya agak plong tuh rasa bersalahnya. Bukan. Kita datang ke tempat ini karena diundang oleh Tuhan. Dan Allah berkenan untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Semua yang disampaikan oleh Pak dan Ibu Gembala adalah penuntun bagi kehidupan kita. Nah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Bapak Ibu bisa buka Alkitab saudara. Ayat 11. Tetapi kepada pemuka-pemuka Israel itu tidak diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Ini agak aneh saudara. Karena pertemuan dengan Tuhan diakhiri oleh makan dan minum. Saya sampai terheran-heran. Allah hendak menyampaikan apa ketika Allah mengatakan mari makan dan minum bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ibadah kita adalah perjamuan bersama dengan Allah. Maka di dalamnya kita bersama-sama. Orang Israel makan semeja itu mengandung arti yang sangat dalam. Biasanya ketika dua orang berjanji-janjian, entah itu dagang, entah itu berkeluarga dan lain sebagainya, lalu diakhiri dengan makan bersama. Mungkin bagi kita orang Indonesia makan bersama adalah pembuka saja sebelum ngobrol yang panjang. Enggak, bagi bangsa Israel konteks zaman itu makan itu sangat penting. Makan itu menyatakan bahwa saya sudah sehati dengan dia. Saya sudah sepakat dengan dia. Lalu kita makan bersama-sama. Nah, di dalam ibadah tadi dalam Keluaran 24 itu diakhiri dengan makan. Artinya Allah dengan umat Israel sepakat. Allah dengan umat Israel berjanji-janjian. Dan mereka perjamuan bersama-sama. Kesucian dan pemisahan duduk satu meja artinya menerima orang itu sebagai bagian dari komunitas kudus. Orang Israel tidak mungkin makan itu makan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka dilayakkan oleh Tuhan. Jadi ibadah minggu bukan eceh-eceh. Ibadah minggu itu bukan hal yang mengisi waktu kosong. Ibadah hari minggu itu bukan sekedar kebiasaan setiap hari minggu datang. Tetapi kita betul-betul melakukan sesuatu yang dulu dikerjakan oleh para pendahulu iman kita, oleh Musa. Dan pertemuan itu menjadi gambaran bagaimana kita melakukan ibadah pada saat ini. Kenapa saya sangat menekankan ini? Mumpung rumahnya baru, mumpung tempatnya baru, tempatnya sih udah lama, bangunannya baru. Mari kita punya kesempatan untuk refresh kepada jemaat. Kita pertemuan tiap hari minggu enggak main-main. Kita sedang menghampiri perjamuan Tuhan. Kita sedang menghampiri undangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pada perayaan makan perjamuan itu menggambarkan tentang kedekatan pribadi antara yang di atas meja itu.
Mereka makan bersama sebagai bukti bahwa mereka bersahabat. Jemaat Tuhan bersahabat dengan Musa, bersahabat dengan Allah. Pemimpin bersahabat dengan Tuhan. Jemaat bersahabat dengan Tuhan. Semua di dalam perjamuan itu mereka bersahabat bersama-sama. Bukankah dalam nanti di dalam akhir dunia ini kita juga melakukan perjamuan anak domba, benar? Nanti dalam langit yang baru, bumi yang baru, kita juga bersama-sama untuk berjamuan bersama dengan Allah. Maka gereja, saya nggak bisa baca, terakhir, slide yang terakhir. Gereja adalah rumah tempat manusia batin kita beristirahat. Setiap kita adalah manusia batin. Di dalam batinnya pasti mengalami kelelahan dan lain sebagainya. Kalau Tuhan mengerti tentang kelelahan batin kita. Batin gimana caranya ngobatin kesusahan? Datang ke gereja, dihiburkan. Karena ketemu dengan Tuhan. Karena ketemu dengan Musa yang menyampaikan firman Tuhan. Karena ketemu dengan jemaatnya yang sama-sama percaya pada firman Tuhan. Karena semua mereka bisa berdoa bersama-sama. Maka gereja harusnya jadi tempat istirahat batin kita sampai suatu saat kita pulang bersama dengan Allah. Saya mengucap syukur tempat ini, tempat yang strategis betul Pak, tempat yang ada di pinggir jalan, dan saya berharap nanti suatu saat semua gereja Rehoboth memiliki tempat yang lebih baik lagi. Tapi saat ini bukan berarti tidak baik. Allah punya rencana sesuatu tentang tempat kita. Tidak mungkin tidak ada rencana. Tapi suatu saat Allah akan sampaikan kita pada tempat yang paling efektif, di mana kita bisa memberkati bangsa-bangsa. Betul, tadi seperti Babu ada kegiatan. Kalau bisa kita berdoa di tempatnya, apa tadi namanya ya? Berdoa. Pakai kesempatan itu. Selama kesempatan itu terbuka, mari sama-sama yang lainnya. Pak, mungkin suatu saat kami boleh gak berdoa buat pemerintahan Bapak. Bikin persekutuan, doain sama-sama. Kesempatan dibuka luar biasa. Tidak semua tempat punya kesempatan seindah luar biasa di tempat ini. Belum apa-apa udah dijanjiin, betul ya? 50 juta. Wah, 50 juta bagaimana kalau kita bangun lagi aja di 50 juta? Gak boleh. Karena rencananya untuk speaker aja ya, untuk sound system aja. Apa yang diamankan kita akan kerjakan apa yang diamankan oleh beliau. Tapi saya mengucap syukur, tempat ini luar biasa. Mari, bukan karena kita hanya sekali lagi, tapi Allah yang berikan kesempatan kepada kita. Allah yang mengundang kita. Mari besok kita ibadah dengan berbeda. Karena besok Allah mengundang. Persiapkan, datang ke tempat Tuhan. Persiapkan persembahan kita, persiapkan baju kita, persiapkan istirahat kita. Mari kita berdoa. Kiranya kemurahan yang daripadamu Tuhan, persiapkan Tuhan hati kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Hamba-Mu berdoa biarlah tempat ini jadi tempat keluarga beristirahat secara batin dan mendapati Allah jadi tempat peristirahatan kami. Kiranya Engkau memberkati tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati orang-orang yang melayaninya. Kiranya Engkau memberkati Bapak Gembala dan keluarga dan Ibu dan seluruh jemaat Tuhan, seluruh majelis, seluruh orang yang terlibat melayani dalamnya, bahkan orang-orang asing yang mungkin Engkau akan kirimkan ke tempat ini Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan. Kami berdoa tempat ini Tuhan menjadi tempat kemuliaan Tuhan. Dari tempat ini biar semua orang tahu Yesus ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama. Amin. Saya kembali. Kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan, tetapi semuanya adalah rencana Tuhan yang luar biasa pada setiap kita semua. Amin. Dan saat ini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita bisa berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan saat siang hari ini Tuhan. Betapa kami merasakan Tuhan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami Bapa. Firman itu bertumbuh bahkan
berakar kuat dalam kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, berkat yang luar biasa Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Kau buat berhasil dalam setiap usahanya, pekerjaan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Yesus, dan sebentar ke Tuhan kami memberikan persembahan. Biarlah Kau berkati setiap persembahan kami Bapa, juga kami yang belum bisa memberi semuanya Tuhan, tidak terlewat atas berkat-Mu. Inilah doa hamba Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memberikan persembahan, kita katakan begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar Tuhan kasih Allah pada setiap kita, diberkati anak cucu kita di mana-mana. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Waktu selanjutnya saya akan berdoa. Iya. Pada siang hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Memang waktunya di luar perkiraan karena menunggu tadi Bapak Bupati, mohon maaf jadi agak mundur dikit nggak apa-apa ya. Tapi yang penting berjalan dengan baik, berkat-berkat Tuhan kita terima. Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan pengumuman khusus untuk hamba Tuhan MBW Jateng DIY bahwa nanti kita akan program kita untuk program yang tahun ini kita bulan Desember kita akan adakan Natal. Lalu nanti di tahun 2026 kita akan adakan retreat hamba-hamba Tuhan dan keluarga hamba Tuhan secara khusus untuk wilayah Jateng DIY. Kita akan adakan cari waktu supaya tidak bertabrakan dengan sebenarnya kami sudah rencanakan itu Pak bulan Juni itu, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan cari waktu barangkali ada hari libur dan gimana akan kita akan susun supaya tidak bertabrakan ya. Tadi sudah pesen duluan tapi tidak apa-apa, nanti kita akan buat karena memang kami ada rencana untuk retreat untuk penyegaran lah untuk hamba-hamba Tuhan wilayah Jateng DIY bersama keluarganya itu jadi juga kita akan adakan Natal bulan Desember nanti. Untuk kapannya nunggu kita akan pengurus akan rapat terlebih dahulu. Ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim dari MPP yang sudah hadir dan melayani kita pada siang hari ini. Kita beri aplaus untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih kepada Gembala Sidang tempat ini Bapak Budiman Sirandan bersama majelis dan jemaat yang sudah mengundang kita untuk acara peresmian yang sudah kita jalani dengan baik. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Oke, cukup ada pengumuman dari gereja sini? Nggak ada ya, ibadah sebagaimana biasa. Baik. Terus nanti malam dari tim MPP akan melayani jemaat di Mojosongo tempat Pak Heru. Siap Pak Heru? Mana Pak Heru? Siap Pak Heru? Oke, jam 18.30 ya. Jam 18.30 nanti bisa pelayanan di Mojosongo. Ya, lalu besok jam mohon maaf tempat ini
nggak bisa karena dari MPP harus segera mempersiapkan kepulangan ke Bandung. Jadi sekalian jalan, besok akan melayani, tim dari MPP akan melayani jemaat Rehoboth Semarang. Ya, Pak Ariel siap, Pak Ariel, Bu Intan siap ya, jam 11 siang. Habis jam 11, kalau ibadah jam 11 itu berarti selesainya harus makan. Karena itu jam makan siang. Di rumah. Kalau di sini ibadah jam berapa, Pak? Oh, jam 8. Kalau sini berarti sudah sarapan di rumah dan makan siangnya di rumah masing-masing. Kalau jam 8 kan paling jam 10 atau setengah 11 selesai. Baik, kita akan selesaikan acara kita. Cukup ya. Nanti saya mohon nanti kita akan angkat satu pujian doa Yabes. Nanti Ibu Pendeta Esther Lili Sunarti nanti bisa doa berkat. Ini sesepuh kita, senior kita yang ada di Jawa Tengah di doa Yabes. Mari berdiri bersama-sama, kita akan akhiri acara kita, Pak. Ayo, langsung ke sini, Pak. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang di surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Siang hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di tengah-tengah jemaat Mojosongo, Jemaat Polo Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memberikan berkat-berkat yang luar biasa yang terjadi dalam keluarga besar di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-jemaatnya. Engkau memberkati hamba Tuhan yang Engkau percayakan. Biarlah Tuhan namamu dipermuliakan. Apapun yang telah dipersembahkan, hanya itu semuanya untuk kemuliaan bagi Engkau. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan berkatilah keluarga besar gereja yang ada di pusat, yang pada saat sore hari ini dihadiri perwakilan. Kiranya Engkau juga akan membalas jerih lelahnya. Engkau akan pakai dalam pelayanan dengan luar biasa. Dan berkat Allah akan senantiasa menyertai. Tuhan Yesus, sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan tempat ini. Seluruh jemaat-jemaat yang hadir pada sore hari ini. Oh Tuhan, kiranya Tuhan tangan-Mu yang berkuasa memberkati yang pada saat yang hari ini ada dalam kelemahan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, dan turunkanlah berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada, walaupun banyak tantangan dan rintangan, Engkau tidak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan bersama-sama angkat tangan kita, arahkan hatimu pada Yesus. Saudaraku yang saya kasih dan kasih Tuhan Yesus, sekarang pulanglah engkau dengan damai sejahtera. Kiranya kasih setia yang daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara mulai saat siang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Amin. Bapak terima kasih. Oh
kita semuanya. Tadi surat-surat sudah beres ya? Selamat. Terima kasih Pak. Bukan